Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Royan Azharul Firdaus. Dan nama saya Nafris Akisli. Alfana Warilirham Afrijul Rizki. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan Linux Fedora. Berikut presentasi kami. Baik, di sini saya akan memperlihatkan cara menginstalasi Linux Fedora di VirtualBox. Pertama kita menekan tombol new di sini. Klik tombol new, lalu beri nama Fedora. Lalu Linux yang ini kita pilih Linux. Ini Linux. Lalu di sini karena kita menggunakan Fedora jadi kita pilih Fedora. Lalu di sini kita pilih Fedora yang 64 bit karena laptop saya mendukung. Lalu di sini kita lihat ini base memory kita tambah. Perlu diingat base memory tidak boleh lebih dari warna hijau karena ini dari rekomendasi VirtualBox-nya. Ini juga sama, tidak boleh lebih dari warna hijau. Untuk ini kita pilih segini aja, lalu kita finish. Setelah kita membuat Fedora ini, kita pergi ke setting, lalu ke storage, pilih empty. Lalu di sini di optical drive, di sini di simbol yang seperti kaset ini kita close this file untuk memilih ini file ISO Fedoranya yang telah di-download. Kita pilih open. Setelah itu di network ini attach to NAT kita ganti ke bridge adapter. Fungsinya adalah agar jaringan di laptop kita masuk ke VirtualBox. Kita klik OK, lalu kita start. Mungkin agak lama, banyak yang saya cut, jadi mohon dimaklumin. Kita tunggu. Bentar. Kita tunggu saja. Ini lagi proses. Tunggu, mungkin di sini saya skip. Oke, setelah tadi menunggu agak lama, di sini muncul tampilan seperti ini. Kita tunggu lagi. Jika tampilan ini agak lama, kita skip lagi. Nah, setelah loading seperti tadi muncul tampilan seperti ini. Ini tandanya kita sudah masuk ke Linux Fedora ya. Nah, mungkin berikutnya oke, segitu aja dari instalasi Linux Fedora. Kita bisa lanjut ke berikutnya. Terima kasih. Langsung masuk ke perintah. Perintah ini digunakan untuk menampilkan direktory aktif.
Kemudian perintah kedua, perintah ini digunakan untuk melihat isi direktori. Kemudian perintah ini digunakan untuk memindah ke direktori lain. Nah, perintah ini digunakan untuk membersihkan apa yang ada di dalam ini. Seperti contohnya ini, langsung bersih semua, tidak ada perintah lain. Langsung ke reset. Kemudian perintah ini digunakan untuk menampilkan nama komputer. Dan perintah ini digunakan untuk melihat panduan. Untuk perintah yang ini digunakan untuk menampilkan isi file. Semua file akan terlihat jika memasukkan kode ini. Dan perintah ini atau kode ini ditunjukkan untuk melihat konfigurasi jaringan. Kemudian kode ini digunakan untuk menampilkan user aktif. Jika ingin melihat user-user yang aktif, langsung tulis kode ini atau perintah ini, nanti otomatis akan terlihat secara otomatis. Dan perintah yang terakhir ialah perintah yang Ya, di sini saya akan melanjutkan untuk mencoba beberapa perintah. Ya, di sini ada 10 perintah yang saya akan coba. Dimulai dari nomor 1. Nomor 1 itu ada perintah date. Ya, date ini digunakan untuk kita menampilkan tanggal dan waktu sistem saat ini. Yang kedua ada uname. Uname ini digunakan untuk menampilkan informasi lengkap dari sistem Linux ini. Yang ketiga itu ada uptime. Uptime ini digunakan untuk kita mengetahui berapa lama sistem ini berjalan sejak kita awal menyalakan. Dan ketiga itu ada PSAUG ini digunakan untuk menampilkan proses-proses yang sedang berjalan. Dan selanjutnya ada free. Free ini digunakan untuk menampilkan penggunaan disk dan swipe. Dan kedua ada df. Nah, ini digunakan untuk kita mengetahui penggunaan memori dengan pembacaan format yang lebih mudah. Dan selanjutnya itu ada DR latihan. Ya, perintah ini digunakan untuk membuat folder baru. Dan latihan. Perintah ini sebaliknya digunakan untuk menghapus folder yang kosong.
Dan yang kesembilan ada sudo kill 1 2 3 4. Ya, perintah sudo kill ini digunakan untuk mematikan sistem dengan ID. Dan yang terakhir ini ada top. Top ini digunakan untuk menampilkan proses-proses yang sedang berjalan di sistem ini. Oke, saya akan menjelaskan tentang perintah dasar yang terakhir. Yang pertama, touch data.text. Nah, perintah ini adalah untuk membuat file baru yang bernama data. Ini filenya. Selanjutnya yaitu do-h untuk melihat ukuran file yang ada di komputer ini. Nah, yang selanjutnya yaitu mv data.text dokumen.text. Nah, ini perintah tersebut untuk mengganti nama file yang sebelumnya data menjadi teks. Selanjutnya rm dokumen.text adalah untuk meremove atau menghapus data yang file yang sebelumnya yang bernama dokumen tadi. Nah, untuk selanjutnya yaitu echo seperti atas. Ini terserah kalian nih siapa. Halo Linux. Nah, perintah tersebut itu untuk menulis teks di terminal ini seperti ini, halo Linux. Terserah kalian mau ganti apa, bisa. Terus yang selanjutnya yaitu IP ADDR. IP ADDR adalah IP address untuk menampilkan melihat konfigurasi jaringan, ya itu. Lalu untuk selanjutnya main ls itu untuk melihat panduan manual suatu perintah seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu history. Nah, history itu menampilkan perintah yang pernah dijalankan di terminal ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu df-h. df-h adalah perintah untuk menampilkan info penggunaan disk. Nah, untuk yang terakhir adalah ping google.com. Nah, ping google.com adalah perintah untuk mengecek internet di komputer ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian presentasi dari kita tentang instalasi Linux Fedora. Dan apabila ada tutur kata dan penjelasan yang kurang jelas dari kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.